fenomena cuci darah pada anak meningkat. Secara medis, cuci darah atau hemodialisis pada anak biasanya diperlukan ketika fungsi ginjal mereka telah menurun drastis atau gagal, sehingga ginjal tidak lagi bisa menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah secara efektif. Dalam perspektif medis, penyebab gagal ginjal disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, ada kelainan ginjal dan saluran kemih bawahan. Yang kedua, ada infeksi atau penyakit autoimun. Infeksi tertentu atau penyakit imun seperti lupus dapat merusak ginjal. Gangguan seperti glomerulonefritis, yaitu peradangan pada bagian penyaring ginjal, atau glomerulus menyebabkan gagal ginjal. Yang terakhir, yang ketiga, ada gaya hidup dan nutrisi. Pada beberapa kasus, pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik sejak dini dapat mempengaruhi kesehatan ginjal dan menyebabkan masalah seperti diabetes atau hipertensi yang pada akhirnya berkontribusi pada kerusakan ginjal. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mendengar secara dengan perspektif medis. Nah, sekarang dalam materi sosiologi kesehatan, ada beberapa konsep sosial yang terkait erat dengan fenomena cuci darah pada anak-anak yang membantu kita untuk memahami dampaknya dalam konteks yang lebih luas. Yang pertama, ada teori ketidaksetaraan sosial dalam akses kesehatan. Distribusi penyakit dalam kelompok masyarakat, yaitu salah satu kajian penting dalam sosiologi kesehatan, dan bagaimana distribusi penyakit berbeda antar kelompok masyarakat. Pada anak-anak yang memerlukan cuci darah, akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai seringkali dipengaruhi oleh status ekonomi dan juga lokasi geografis. Kedua, ada nilai budaya dan masyarakat. Nilai budaya dan keyakinan tentang kesehatan juga dapat memengaruhi bagaimana penyakit ginjal pada anak-anak direspon oleh keluarga dan komunitas. Ada keluarga juga yang mungkin masih mempercayai pengobatan tradisional atau alternatif sebelum mencari bantuan medis yang bisa menunda penanganan efektif bagi anak yang memerlukan cuci darah. Yang ketiga, ada perilaku dan kepercayaan terkait kesehatan. Stigma sosial tentang penyakit kronis. Dalam beberapa kasus, ada stigma sosial terhadap penyakit kronis seperti gagal ginjal ini. Anak-anak yang melakukan cuci darah mungkin dianggap berbeda atau mungkin dianggap memiliki keterbatasan fisik yang mempengaruhi cara mereka diterima di sekolah atau di komunitas. Ada juga yang dinamakan konsepsi Kroll. Dalam sosiologi menyatakan bahwa anak yang sakit memiliki hak tertentu seperti mendapatkan perawatan. Namun mereka juga memiliki kewajiban sosial untuk berusaha sembuh. Gaya hidup masyarakat modern yang penuh dengan makanan cepat saji dan minim aktivitas fisik telah meningkatkan prevalensi penyakit yang berhubungan dengan ginjal, termasuk pada anak-anak ini. Pencegahan penyakit ginjal pada anak-anak yang dapat berujung pada kebutuhan cuci darah harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang melibatkan faktor medis, sosial, dan juga gaya hidup. Pencegahan dari perspektif medis yaitu ada pemeriksaan rutin, pengobatan infeksi yang cepat, manajemen penyakit kronis, serta pola hidup sehat. Selain dari perspektif medis, ada juga dari faktor sosial. Ada peran individu dari orang tua dan keluarga. Yang pertama ada edukasi dan kesadaran dini. Orang tua dan keluarga perlu lebih proaktif dalam meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan ginjal pada anak-anak. Lalu yang kedua ada memastikan akses pengobatan yang memadai. Orang tua itu harus sadar dan pentingnya deteksi dini penyakit ginjal dapat lebih cepat untuk mencari dari bantuan medis. Yang ketiga, ada dukungan psikososial. Anak-anak yang menjalani cuci darah pastinya sering menghadapi tekanan psikologis dan stigma dari masyarakat sekitar. Maka dari itu, kita keluarga itu berperan penting dalam memberikan dukungan emosional dan psikososial, sehingga anak-anak merasa diterima dan didukung dalam proses perawatan mereka. Ada peran masyarakat dan komunitas. Yang pertama, kampanye kesadaran kesehatan. Masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang penyakit ginjal melalui kampanye pendidikan kesehatan di sekolah, tempat ibadah, atau organisasi masyarakat. Yang kedua, mengurangi stigma. Masyarakat ini dapat membantu mengurangi stigma terhadap anak-anak yang menjalani cuci darah dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Yang ketiga, dari peran tenaga kesehatan, peningkatan edukasi kesehatan pada pasien. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai pencegahan penyakit ginjal. Lalu yang kedua, ada memperkuat kerjasama multidisiplin. Peran pemerintah dan pembuat kebijakan. Yang pertama, memperluas akses layanan kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan berpenghasilan rendah. Yang kedua, kebijakan pencegahan dan pengendalian. Lalu ada investasi dalam fasilitas kesehatan. Nah, pemerintah ini juga perlu memastikan bahwa fasilitas cuci darah dan spesialis ginjal tersedia secara merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil. Lalu yang terakhir ada peran lembaga pendidikan dan akademisi. Jadi edukasi masyarakat melalui kurikulum sekolah juga bisa sekali dilakukan.
Nah, setelah memahami sosiologi kesehatan, kita menyadari bahwa menangani fenomena cuci darah pada anak tidak hanya memerlukan intervensi medis, tetapi juga pendekatan sosial yang komprehensif. Semua elemen masyarakat, mulai dari individu, keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, hingga pemerintah harus bekerja sama untuk mengurangi risiko penyakit ginjal pada anak melalui pendidikan, pencegahan, dan perawatan yang lebih baik. Akses yang merata, peningkatan kesadaran, dan dukungan sosial menjadi kunci penting dalam menangani masalah ini secara menyeluruh. Oke baik, jadi tadi kan sebelumnya kita mention mulu nih sosiologi kesehatan. Jadi sosiologi kesehatan itu apa sih? Sosiologi kesehatan ini merupakan penerapan ilmu sosial dalam mengkaji masalah kesehatan. Jadi untuk fenomena cuci darah pada anak yang sedang marak ini, kita bisa lihat dari perspektif medis. Cuci darah pada anak itu prosedur yang diperlukan untuk menangani gangguan ginjal dan mempertahankan fungsi tubuh yang normal. Namun dari perspektif sosiologi kesehatan, kita bisa lihat nih dari sisi lainnya, fenomena ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan juga sistem kesehatan yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, ketidaksetaraan akses, stigma sosial, serta peran nilai-nilai budaya dan dukungan komunitas, semuanya itu memainkan peran penting dalam mempengaruhi bagaimana penyakit gagal ginjal ini pada anak-anak direspon dan dirawat. Nah, sosiologi kesehatan ini mempunyai berbagai ruang lingkup kajian. Nah, untuk fenomena cuci darah yang sedang marak pada anak yang kita bahas saat ini, itu juga sangat terkait dengan berbagai ruang lingkup kajian pada sosiologi kesehatan. Faktor-faktor seperti distribusi penyakit di masyarakat, perilaku kesehatan individu, kepercayaan budaya, peran faktor sosial, dan nilai-nilai budaya, semuanya mempengaruhi bagaimana penyakit ginjal pada anak itu dipahami, dicegah, dan ditangani. Pendekatan sosiologis membantu kita memahami bahwa kesehatan bukan hanya masalah medis, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas. Sekian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.